Bicara melawan Corona bersama Classy FM. 103,4 Classy FM, Classy People, masih dibicara melawan Corona bersama saya Lia. Nah, kali ini saya akan ngobrol bersama dengan Bang Hendra Makmur sebagai trainer cek fakta Aliansi Jurnalis Independen. Temanya adalah bagaimana cara cek fakta informasi yang beredar di tengah pandemi. Barangkali Anda sering mendapatkan informasi terus Anda bingung ini benar apa enggak. Ini kita coba ngobrol ya sama Bang Hendra Makmur gimana cara ngeceknya. Halo, selamat sore Bang Hendra. Selamat sore. Apa kabar Bang Hendra? Alhamdulillah baik. Dengan siapa? Dengan Lia? Iya. Oke, Bang Hendra, ini seperti yang Lia bilang barusan ya, di tengah pandemi ini banyak sekali kabar-kabar yang beredar, informasinya banyak sekali, tidak semua orang mampu memilah dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa memilah informasi tersebut, ini hoax atau bukan? Oke, sebenarnya di masa pandemi atau tidak, informasi itu juga memang sangat banyak beredar di internet. Sebelum masa pandemi tiba, kita juga sudah mengalami banjir informasi di internet. Dan kita juga sudah kembali dari masa masih berada pada masa-masa beredarnya banyak informasi yang palsu, informasi yang bisa diragukan di internet. Nah, tentu saja kemudian memilahnya sama saja dengan sebelum-sebelumnya. Kita mesti punya kearifan, kita mesti punya kecerdasan untuk untuk selalu mengecek informasi yang beredar di internet. Nah, caranya sebenarnya banyak cara untuk mengecek informasi di internet, dan tentu perlu keterampilan sedikit dari kita bahwa jangan langsung percaya bahwa informasi yang kita terima itu adalah informasi yang benar. Sebelum itu saya harus bilang bahwa sebenarnya memang kita sekarang berada pada masa pengguna internet yang sangat banyak. Kita nomor 4 terbesar di dunia pengguna internet. Nah, dari angka pengguna internet kita pun sudah sangat banyak. Terakhir itu data 2019 awal sudah 171 juta lebih pengguna internet di Indonesia. Ya, saya yakin kemudian angkanya sekarang sudah jauh lebih dari itu, barangkali sudah 200 juta dari 267 juta populasi Indonesia sekitar itu. Jadi kalau dulu itu angkanya awal 2019 itu 63,9%, kalau sekarang mungkin sudah lebih dari 65% penduduk Indonesia yang berada di internet. Nah, dalam posisi pengguna internet yang banyak, halo? Ya, silakan Bang Hendra. Dalam posisi kita sebagai pengguna internet yang banyak, ada juga riset yang menyatakan bahwa literasi Indonesia itu masih di bawah. Kita pengguna nomor 4 terbesar dari sisi kuantitas, tapi literasi kita di dunia, hasil salah satu riset lembaga, kita nomor 60 di dunia. Jadi bisa dibayangkan dengan pengguna internet yang besar, tapi kemudian literasinya nomor 60, maka kemudian bisa dibayangkan bagaimana bingungnya kemudian orang berada di internet. Nah, tentu ini menjadi problem. Itu yang mengakibatkan ada problem. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sekarang post-truth. Orang menyebutnya post-truth, beberapa ahli menyebutnya post-truth. Maksudnya adalah orang meyakini informasi yang dia percaya saja bahwa itu adalah kebenaran. Jadi kalau dia percaya informasi itu, kalau dia sesuai dengan hatinya, dengan selera dia menganggap itu benar. Kalau nggak sesuai dengan seleranya, maka itu dianggap tidak benar. Itu hoax. Jadi sekarang ada juga kecenderungan bahwa kalau dia suka berarti itu benar. Kalau nggak dia suka berarti itu hoax. Jadi ada juga sekarang orang menuduh hoax gitu kan. Nah, jadi itu fenomenanya. Nah, sebenarnya penyebabnya tentu banyak, mungkin soal politik, soal kemudian mengidolakan atau dan seterusnya menjadi pengikut, itu menjadi penyebabnya. Tapi kemudian tentu kita perlu kembali, kalau kita pengen yang benar, tentu kita mesti terus belajar.
Tapi menurut saya posisi Indonesia, kita di Indonesia hari ini sudah jauh lebih baik dibandingkan 1 atau 2 tahun sebelumnya. Kalau 1-2 tahun atau mungkin 3 tahun sebelumnya, orang masih sering banyak yang share blog-blog atau apa informasi yang dari blog saja. Tapi sekarang orang sudah mulai belajar. Saya melihat itu perkembangan itu. Meski kemudian meski kemudian masih masih ada yang ini. Nah, caranya kalau saya kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya? Biasa kita jangan langsung percaya. Kita harus mengecek dari mana informasi itu, situsnya apakah abal-abal, apakah itu blog, ataukah itu adalah media yang ini, atau kemudian itu hanya sekedar pesan yang beredar di grup WhatsApp atau apa. Kalau kemudian itu dari website, kita harus memperhatikan desain visualnya, apakah itu menyerupai misalnya website yang ada, website yang mainstream, tapi kemudian dibikin agak mirip gitu kan. Lalu kemudian bisa juga memperhatikan ciri-ciri pakem media. Kalau dia media konvensional, media mainstream, media yang kemudian dia pasti penulisnya jelas, cara menulisnya itu tentu kemudian dengan kaidah-kaidah cara menulis yang benar, dengan kalimat yang ini, dengan narasumber yang kredibel. Jadi pemilihan-pemilihannya itu adalah unsur-unsur jurnalisme ada di sana. Nah, kalau pakem media yang benar. Pakem media yang benar juga kita bisa melihat dari dari pengelolanya. Pengelola kalau misalnya media mainstream, media pers itu mesti dia mencantumkan secara jelas badan hukumnya, penanggung jawabnya, nama-namanya, kemudian dia juga mencantumkan pedoman pemberitaan media siber. Jadi ada orang yang bertanggung jawab di sana, about us-nya. Nah, itu berapa bisa dicek. Dan Dewan Pers kemudian juga sekarang sudah melakukan pendaftaran media yang mendaftar, kemudian apakah itu terverifikasi Dewan Pers atau tidak, apakah itu bisa dicek di website Dewan Pers. Kita juga harus hati-hati dengan tips yang lain adalah hati-hati dengan judul yang sensasional. Apakah judul ini ini terasa misalnya pecah gitu. Yeah. Banyak judul sensasional yang nah itu harus hati-hati dengan judul seperti itu. Lalu kemudian jangan langsung ketika satu informasi kita terima, jangan langsung ambil satu, cek ke situs yang lain, cek ke situs mainstream yang lain. Kalau kemudian kita terima dari satu media, kita cek ke yang lain, apakah ada di 2-3. Nah, kalau hanya di satu itu pantas untuk kita ragukan. Itu beberapa halnya barangkali tips. Oke, kalau untuk medianya sendiri bagaimana Bang Hendra? Media kan banyak nih sekarang ya. Bagaimana masyarakat memilah media? Kenapa? Bagaimana masyarakat memilah media? Ini bisa dipercaya, ini tidak, ini abal-abal, ini tidak. Karena masyarakat belum tentu mengecek dia punya izin, belum tentu mengecek dia anggota Dewan Pers segala macam. Ini kan saya sudah bilang tadi bahwa kita bisa melihat di pengelolanya. Oke. Pengelolanya, kita bisa melihat dari cara dia menulis, cara memilih narasumber. Nah, itu kan bisa dilihat dari kalau media mainstream, media yang kemudian itu pasti ada namanya, alamatnya jelas. Ini badan hukumnya jelas. Bahkan kemudian bisa dicek nama media itu di Dewan Pers. Ini Dewan Pers dia sudah terangkat belum di Dewan Pers. Nah, itu bisa dicek ke sana. Dari cara-cara itu kemudian kalau kita mengenali kita bisa tahu bahwa ini patut untuk diragukan, ini bisa dipercaya. Kan banyak tadi tips-tipsnya. Juga bisa bandingkan dengan yang lain. Oh, ini kalau yang ini hanya dia sendiri aja gitu kan, beda dengan yang lain. Itu juga patut diragukan. Menurut Bang Hendra, masyarakat kita melakukan itu nggak? Oh, sudah ada. Sudah lebih baik dibanding itu. Sudah ada, tapi sebagiannya tidak. Sebagiannya sudah, sebagiannya belum. Oke. Jadi ini yang kemudian menyebabkan perang komentar. Ada juga karena tadi selain soal itu juga soal favorisasi gara-gara politik segala macam barangkali ya. Betul. Itulah kehebohan di tahun lalu ya, Bang Hendra ya. Ya, tapi sisa-sisanya masih ada sampai sekarang. Dan yang saya bilang post-truth itu orang hanya mempercayai. Jadi ini agak unik gitu kan. Orang hanya percaya kepada apa yang dia suka. Iya. Nah, itu. Jadi kalau dia nggak suka dibilang itu nggak benar. Gitu. jadi terpecah jadi semuanya. Nah, kalau untuk Aji sendiri mengadakan pelatihan cek fakta rutin nggak setiap tahun? Sebelum pandemi ini kita lumayan ada program beberapa puluh kali gitu, putaran di Padang aja sempat 10 kali kita adakan.
yang untuk masyarakat umum ya, yang untuk jurnalis agak lebih 2 hari, kalau masyarakat umum setengah hari, karena memang untuk jurnalis kita lebih teknik toolsnya, terus alat-alat yang kita pakai di internet itu lebih detail, dia lebih sama kayak investigasi melalui memakai tools yang ada di internet. Nah, kalau yang untuk masyarakat yang lebih sederhananya. Nah, kenapa lebih lama yang jurnalis? Karena jurnalis diharapkan dia melakukan cek fakta melalui untuk karya jurnalistik. Dan barangkali ada juga tips yang lain sekarang. Sekarang kan banyak sekali kita lihat misalnya beberapa media sudah melakukan cek fakta. Ada rubrik cek faktanya, judulnya cek fakta. Masyarakat bisa melihat itu. Nah, itu bisa juga melihat bagaimana cara-cara jurnalis yang ditulis di sana melakukan cek fakta. Cara-cara itu bisa juga dipakai oleh masyarakat. Oke, kalau untuk foto apakah caranya sama atau ada tips lain, Bang Hendra? Jadi gini, yang paling sederhana itu kalau foto itu kita bisa mengeceknya ada 1001 cara sebenarnya di internet, itu toolsnya banyak sekali. Kalau generasi baru, sekarang generasi Z yang ke depan ini mereka sudah terbiasa dengan internet. Saya pikir mereka bisa belajar sendiri di internet bagaimana mengeceknya. Tapi yang paling dasar itu misalnya kalau bahan kita materi kita yang untuk masyarakat biasa itu misalnya kita memulai melalui Google Image di capture. Misalnya kalau beredar itu foto, kemudian kita mengeceknya di Google Image. Kan sering itu misalnya ada kejadian tertaruhlah gempa yang kecil atau letusan gunung yang sedikit, lalu kemudian muncul gambar letusan gunung yang besar. Setelah dicek di Google Image ternyata itu adalah foto lama. Jadi untuk mengecek itu kita perlu capture, lalu kemudian kita cek di Google Image. Itu bisa. Kemudian video juga bisa melalui itu. Kadang-kadang ternyata videonya bukan itu, ternyata video yang lama yang dimasukkan atau di tempat lain. Makanya memang harus ketika video misalnya itu pengidentifikasiannya harus lebih detail. Harus didengar, misalnya dilihat nama-nama yang tulisan yang ada di dalam video itu, apakah kemudian plat nomor kendaraan atau logat orang yang ngomong, bahasa orang yang ngomong, nama jalannya, dialeknya, huruf-huruf yang menandakan bahasa yang ada di dalam situ, monumen tugu, bentuk jalan, bentuk orang yang di dalam itu juga harus diperhatikan. Begitu juga foto. Untuk menilai ini betul nggak ya di tempat yang di ini kan. Bisa juga dicek melalui Google Maps misalnya. Ini yang Google saja ya. Toolsnya bukan Google saja, tapi ada yang lain. Tapi saya mau mencontohkan mungkin yang lebih akrab dengan orang Google. Google Maps juga bisa dicek. Misalnya untuk memastikan ini betul nggak ya kejadian di sini, itu bisa dicek di Google Maps itu dilihat di lokasi itu betul nggak ya ada bangunan itu. Itu bisa dipelajari di internet secara sendiri. Oke, baik. Bang Hendra, terima kasih banyak untuk informasinya sore hari ini. Semoga literasi kita semakin meningkat, masyarakat lebih rajin untuk mengecek kebenaran sebuah berita sebelum mengklaim dan bahkan menyebarkannya ke banyak orang ya. Saya yakin semua kita sama-sama terus belajar dan saya yakin kita akan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Bang Hendra. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih banyak. Sore. Baik, demikian Classy People, obrolan saya bersama Bang Hendra Makmur sebagai trainer cek fakta Aliansi Jurnalis Independen.